Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispan Gunawan dari kelas TFRM 24A. Baik, di sini saya akan mengerjakan dan juga membahas tugas dan mata kuliah sistem basis data, khususnya pada bab 6 tentang single row function. Untuk langkah pertama, di sini kita buka dulu terminal dan masuk ke dalam direktori bin sampai p-nya ya. Ini cd sampai p, MySQL bin MySQL new root enter. Nah, kemudian kita masuk ke DB order entry-nya, use order entry. Sudah masuk ya. Untuk soalnya di sini ada dua soal. Untuk soal yang pertama di poin A, di sini ada tampilkan data customer secara terurut dari A sampai Z ya. Di sini kita ingin melihat daftar pelanggan kita dalam urutan abjad nama. Untuk perintah yang kita gunakan sangat sederhana seperti ini. Select bintang from customer, order by customer underscore name, ASC atau ascending ya ini. Enter dan muncul kecil asik. Nah, di sini fungsi order by customer name ascending ini memastikan bahwa data diurutkan secara menaik, yaitu A sampai Z berdasarkan kolom customer underscore name seperti itu. Untuk yang poin B, di sini ada tampilkan data vendor dan total vendor serta urutkan dari Z ke A. Nah, ini yang pertama, untuk mengurutkan daftar vendor dari Z ke A, kita hanya perlu mengubah yang ini ascending menjadi descending seperti ini. Select bintang from vendors, order by ven underscore name descending. Kita coba enter. Nah, ini datanya nampil dari Z ke A urutannya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui berapa total vendor yang kita miliki, kita menggunakan fungsi agregat count seperti ini. Select count vend ID as total vendors from tabel vendors, koma. Nah, ini hasilnya akan memberikan satu nilai yang menunjukkan total jumlah vendor seperti itu. Kemudian di poin C ada tampilkan data detail penjualan dari order item berdasarkan dari jumlah penjualan terbanyak. Nah, ini mirip dengan pengurutan sebelumnya, tetapi kita fokus pada item penjualan. Nah, di sini kita ingin melihat item mana yang paling banyak terjual terlebih dahulu. Ini select bintang from tabel order item, order by quantity descending, koma. Nah, muncul dengan order by quantity descending ini, item dengan kuantitas penjualan tertinggi akan muncul di bagian atas seperti ini. Ada 100, 50, 10, 5, 3, 1 seperti itu. Selanjutnya di poin D ada carilah banyaknya, total, rata-rata, jumlah minimal, jumlah maksimal dari kuantiti penjualan. Data berasal dari tabel offer item. Nah, ini adalah contoh klasik penggunaan fungsi agregat untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang data kuantitas penjualan kita.
Nah, di sini kita akan menggunakan 5 fungsi sekaligus dalam satu query seperti ini ya. Select part quantity as total sales count, koma, kemudian ada sum quantity as total sales quantity, kemudian ada lagi VG atau average ini quantity as average sales quantity, kemudian ada lagi min atau minimal quantity as min sales quantity, kemudian ada max atau maksimal quantity as max sales quantity, kemudian from tabelnya tabel order item. Kita coba enter. Nah, di sini muncul ya. Query ini akan memberikan kita jumlah record penjualan, total semua kuantitas terjual, ada rata-rata kuantitas per item, ada kuantitas penjualan terendah dan kuantitas penjualan tertinggi, seperti itu. Kemudian di poin E ya, ini tampilkan nomor order yang memiliki total quantity antara 5 hingga 10. Di sini untuk mencari nilai dalam sebuah rentang, kita menggunakan operator between seperti ini. Select order underscore name from order items where quantity between 5 and 10 koma, kita jalankan. Nah, ini akan menampilkan semua nomor order di mana kuantitas per itemnya berada dalam rentang 5 hingga 10, seperti itu. Untuk yang di poin F, tampilkan data vendor ID yang berasal dari USA. Nah, untuk memfilter data berdasarkan nilai string yang spesifik, kita gunakan operator sama dengan ya pada kolom negara vendor. Seperti ini query-nya. Select ven underscore ID from tabel vendors ya, where ven country sama dengan ini USA. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah daftar ID vendor yang berlokasi di USA, seperti itu. Untuk di bagian G ya, ini tampilkan nama produk dan nama vendor yang mengandung huruf P. Nah, di sini kita ingin mencari data yang mengandung pola tertentu. Kita menggunakan operator like dengan wildcard persen. Nah, seperti ini kita akan menampilkan nama produk yang mengandung huruf P. Seperti ini query-nya. Select product name from produk where product name. Nah, ini like. Nah, di ini kita pakai persen. Nah, titik koma. Nah, ini muncul data yang mengandung huruf P. Nah, si persen ini untuk mencari data yang ada huruf P-nya, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menampilkan nama vendor yang mengandung huruf P juga, seperti yang ini tadi ya. Select
name from vendors, where name like persen, persen, koma. Nah ini muncul data yang ada unsur P-nya yaitu LT supplies, seperti itu. Untuk yang poin H, tampilkan data prod underscore name sebagai nama produk dan harganya, seperti ini. Di sini kita menggunakan kata kunci as untuk membuat alias atau nama lain untuk kolom di hasil query, seperti ini ya. Select prod name as nama produk, nah koma prod price as harga ya, harga from tabel produk. Dengan demikian di hasil output kolom prod underscore name akan terlihat sebagai nama produk dan juga prod price sebagai harga di sini ya, seperti itu. Nomor 1 selesai. Nomor 2, operasikan perintah SQL untuk menampilkan 4 poin. Yang poin A, tanggal praktikum. Untuk poin A, untuk mendapatkan tanggal saat ini kita bisa menggunakan fungsi current date, seperti ini. Select current date as tanggal praktikum, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, akan tampil data tanggal hari ini ya, tanggal 28 bulan 6 tahun 2025, seperti itu. Untuk yang poin B adalah jam sekarang. Ini mirip dengan tanggal yang barusan. Untuk waktu saat ini kita bisa menggunakan fungsi current time, seperti ini. Select current time as jam sekarang. Jalankan. Nah, ini akan menampilkan waktu saat Anda query ini. Nah, ini jam 1:46. Kemudian di poin C ada jam sekarang dikurang jam awal masuk praktikum. Di sini kita bisa menghitung selisih antara dua waktu menggunakan fungsi time diff. Untuk misalnya di sini jika praktikum dimulai pukul 08.00 pagi, query-nya seperti ini query-nya. Select time diff, current time. Ini 08.00. Ini asnya durasi praktikum ya, durasi praktikum. Kita coba jalankan. Nah, ini muncul waktunya 5 jam lebih 47 menit, seperti itu. Kemudian dia ada poin D, tahun sekarang dikurang tahun lahir anak. Nah, di sini untuk perhitungan usia sederhana, di sini kita bisa mendapatkan tahun saat ini dengan fungsi year, current date, dan menguranginya dengan tahun lahir kita. Di sini misalnya contoh select year current date dikurang dengan tahun lahir saya tahun 2005 as usia. Ini kita jalankan. Nah, ini muncul datanya 20 tahun usianya ya, seperti itu. Demikianlah pembahasan tugas basis data bab 6 tentang single row function dari saya. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik dan juga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.